Shalom, selamat hari Sabat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muda Billy. Kita akan sedikit mereview pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-10. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita tidak dapat berbakti bersama-sama, namun melalui media sosial kita boleh mengikuti pelajaran demi pelajaran. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-10 dari buku sekolah Sabat kita, dan saya akan sampaikan sedikit. Saudara juga bisa melihat di buku pelajaran saudara. Dan sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, biarlah Roh Kudus-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami, agar ketika kami akan belajar pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, kami dapat mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita yang ke-10 judulnya adalah Alkitab sebagai sejarah. Alkitab berisi sejarah. Sejarah apa yang kita akan pelajari hari ini? Mari kita lihat di dalam buku pelajaran kita, dan saya akan pandu kita melalui pelajaran kita hari ini. Ayat intinya di dalam Keluaran 22, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ayat ini dicatat juga di dalam Ulangan 5 ayat 6, sama persis. Saya bacakan sekali lagi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Inilah janji Tuhan. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir adalah tanah perbudakan. Bangsa Israel di tanah Mesir, mereka makan enak. Itu sebabnya waktu mereka dibawa di padang gurun dan mereka harus masuk ke tanah Kanaan, mereka protes kepada Musa. Musa, lebih baik kami pulang ke Mesir. Di sana kami bisa makan daging di sana. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, mereka walaupun makan enak, tetapi kehidupan mereka sesungguhnya mereka adalah budak di Mesir. Budak di Mesir, mereka tidak mendapatkan hak. Karena budak tidak mendapatkan hak apapun, makanya Tuhan harus membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat sejarah yang sangat penting. Nah, dalam sejarah-sejarah ini kita bisa melihat bahwa sejarah-sejarah ini tidak terlepas dari tindakan Allah bagi umatnya. Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ini sejarah. Allah melepaskan Israel dari tanah Mesir. Sama seperti tadi saya sudah katakan, bahwa Allah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Allah menulis 10 hukum di dalam Alkitab, dan dia menulis sejarah ini dengan jari tangannya sendiri. Allah mengutus para nabi, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini adalah sejarah yang tercatat di dalam Alkitab. Sejarah dari penciptaan manusia dijadikan, Allah menjadikan langit dan bumi serta segala yang ada dalamnya selama 1 pekan, 7 hari, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Akhirnya manusia diciptakan, dosa masuk, dan setelah dosa masuk ke dunia ini dalam diri manusia, maka ada janji keselamatan. Dan janji keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus, yang dimana dia telah disalibkan dan mati bagi semua orang. Dosa dan semua yang sudah terjadi ini merupakan sejarah. Sejarah adalah masa lalu yang tercatat, dan dosa juga termasuk sejarah, dan sejarah ini dimulai, lalu sejarah ini akan diakhiri oleh yang dijanjikan, yaitu dia, Yesus Juru Selamat,
yang akan mengakhiri sejarah dunia, karena sesungguhnya kita akan memulai sejarah baru, yaitu sejarah dunia baru yang akan datang kembali. Pada saat ini kita akan belajar dari beberapa tokoh, yaitu Daud dan juga Salomo. Daud dan Salomo merupakan dua raja besar dari bangsa Israel. Mereka membawa kerajaan Israel menjadi kerajaan yang sangat kuat, yang ditakuti oleh kerajaan lainnya. Kokoh, kuat, punya keahlian dalam berbagai bidang, perang maupun hal lainnya. Mereka adalah raja-raja yang kuat dan perkasa. Daud dan Salomo adalah dua raja di mana kerajaan Israel atau Yerusalem berdiri teguh. Daud adalah merupakan suatu garis keturunan di mana janji keselamatan itu datang. Sehingga melalui Raja Daud maka muncullah Yesus Kristus yang membawa kemenangan kepada seluruh bangsa. Melalui Salomo, bait suci Yerusalem dibangun dengan sangat megah. Dan itulah yang dicatat di dalam sejarah Alkitab. Melalui Daud dan Salomo, maka misi keselamatan ini sampai kepada seluruh bangsa. Kenapa? Karena ada misi yang mereka kabarkan, ada misi yang dibawa, yaitu janji bahwa seorang bayi akan lahir dan dia akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita semua. Melihat sejarah pertempuran bangsa Israel, ini adalah suatu sejarah. Daud dan Saul berada di barisan yang lain bersama bangsa Israel, sedangkan Filistin dan para pasukannya berada di barisan yang sana, lalu mereka bertempur. Kisah Daud dan Salomo merupakan kisah nyata, bukan mitos. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab, bahkan ditemukan penemuan-penemuan yang juga dicatat di dalam sejarah. Kalau memang kita melihat bahwa cerita Daud, Raja Daud adalah sebuah mitos, lalu bagaimana Yesus disebut anak Daud? Kalau Daud merupakan mitos, lalu mengapa kita percaya kepada Yesus? Sedangkan Yesus berada atau muncul dari Raja Daud, atau muncul dari garis keturunan Daud. Ini sejarah yang sangat penting untuk meyakinkan kita bahwa Alkitab merupakan catatan sejarah yang sangat terbukti bagi kita di zaman sekarang ini. Kita pindah lagi kepada Yesaya, Hizkia dan Sanherib. Sanherib menyerang Yehuda dan kisah ini ada dalam Alkitab. Dalam catatan sejarah, Sanherib dengan bangga mengatakan bahwa dia pernah mengalahkan kota-kota atau kerajaan-kerajaan, dan kerajaan yang dicatat pada hari Sabat ini dalam pelajaran kita adalah kerajaan atau tempat yang disebut Lakis. Sanherib menyerang kota Lakis dan semua diporak-porandakan. Hal ini ada di dalam catatan sejarah di dalam Alkitab maupun penemuan-penemuan yang sudah ada di tempat-tempat sejarah dan bahkan sudah dicatat di dalam buku-buku yang bisa kita temukan dan bisa kita baca. Ditemukan puing-puing dalam penemuan sejarah. Namun Yerusalem terhindar dari serangan Sanherib. Sanherib gagal mengalahkan Hizkia. Hizkia berlindung pada Tuhan. Ini rahasianya. Hizkia membawa hal ini kepada Tuhan. Dia membacakan surat
kepada Tuhan, dia kasih tahu kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan bahwa Sanherib akan menyerang kota dan kerajaan Yerusalem, dan akhirnya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan menjaga Raja Hizkia bersama kerajaan Yerusalem atau kota Yerusalem, sehingga Yerusalem luput dari tangan Raja Sanherib. Yesaya juga mencatat akan hal ini. Kitab Yesaya mencatat di dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai 35, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan menandatanganinya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memegari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi kitab-kitab Yesaya, kitab-kitab Nabi besar mencatat akan sejarah yang dialami oleh Daud dan juga Hizkia. Jadi ini merupakan catatan yang tidak bisa dibantah oleh argumen apapun. Kita lanjut lagi kepada Daniel, Nebukadnezar dan Babel. Kerajaan Babelonia dibangun oleh Nebukadnezar. Kita tahu ceritanya bagaimana Nebukadnezar berkuasa dan bagaimana kerajaannya. Kita dapat menemukan di dalam Alkitab dan bahkan ditemukan penggalian arkeologi. Kerajaan Babel itu kuat dengan tembok-temboknya yang sangat tebal. Ini bukan saja ditemukan dalam Alkitab, tetapi sejarah mencatat bahwa kota itu begitu megah. 3,6 meter dan 6,7 meter dengan dinding dan gerbang yang sangat kuat. Ketebalan dari tembok dari kota Babel ini sangat hebat. Karena apa? Sangat tebal. Penggalian arkeologi berhasil menemukan banyak fakta tentang Babilonia. Di sana ditemukan patung-patung, di sana ditemukan lambang kerajaan Babilonia, yaitu singa di sudut-sudut, dan ditemukan banyak hal tentang fakta Babilonia. Benar apa yang dicatat Alkitab merupakan fakta, bukan fiksi. Alkitab bukan fiksi, tetapi ini merupakan fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Kita lanjut ke pelajaran berikut, yaitu Yesus historis. Kita tahu cerita Yesus, janji kedatangannya, dia lahir dan juga pada akhirnya dia mati. Sejarah ini mencatat bahwa Yesus mati pada saat zaman Kayafas menjabat sebagai imam, dan Pontius Pilatus juga. Dua tokoh ini, Kayafas dan Pontius Pilatus, adalah dua tokoh penting dalam sejarah kematian Yesus Kristus. Prasasti Pilatus ditemukan tahun 1961 di Kaisarea Maritima. Artinya bahwa Kayafas dan Pilatus adalah dua tokoh yang benar-benar ada dicatat di dalam Alkitab, karena dua tokoh inilah yang terlibat besar dalam kematian Yesus. Sejarah mencatat juga bahwa seorang sejarawan bicara tentang Yesus, yaitu Tacitus. Dia bicara bahwa Yesus disalibkan oleh Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Ada seorang yang bernama Pliny, dia adalah gubernur Romawi, menuliskan juga. Dia bertanya kepada Trajanus,
agar bagaimana dia memperlakukan orang-orang Kristen pada saat munculnya gereja mula-mula. Ini adalah sejarah yang dicatat dengan sangat rapi. Fakta bahwa Alkitab merupakan catatan sejarah itu dapat dipercaya, dapat diyakini, bahkan dengan iman, bahkan dengan penemuan-penemuan itu dapat meyakinkan siapa saja bahwa Alkitab adalah sesuatu catatan sejarah yang tidak dapat dibantah dan tidak dapat diragukan keaslian dan keabsahannya. Lanjut kepada iman dan sejarah. Ibrani 11 menuliskan tokoh-tokoh iman yang setia. Kita melihat di sini bahwa ada Henokh. Henokh adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Alkitab mencatat bahwa tidak ada lagi Henokh karena dia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa kisah ini. Ini dapat menguatkan iman kita bahwa semua tokoh iman yang sudah ada dalam Alkitab adalah fakta untuk tetap menjaga iman kita di zaman modern ini, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Ada Nuh. Nuh membangun Batra walaupun dia dicaci maki, walaupun dia dihina, walaupun dia dikatain orang gila, tetapi Nuh tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Nuh ini membangun Batra di atas gunung? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Banyak orang mengatakan bahwa Nuh ini sudah gila. Tetapi saudara dan saya tahu kenapa Nuh membangun Batra di atas gunung. Yang pertama, karena Allah yang memberikan petunjuk kepadanya. Yang kedua, Nuh membangun Batra di atas gunung karena dia ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa ini hal yang harus ditunjukkan kepada orang lain, menjadi kesaksian bagi semua orang. Tokoh yang berikut, Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu mau kemana. Tetapi oleh karena iman yang teguh, iman yang kokoh, serta bergantung sepenuhnya kepada Allah, dia dapat keluar menuju ke tanah perjanjian. Sarah adalah seorang yang percaya kepada janji Allah. Janji apa? Janji keturunan. Allah menjanjikan keturunan kepada Sarah bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan dari dia maka akan muncul bangsa yang sangat besar. Sarah percaya itu. Iman Sarah dicatat di dalam Alkitab, yaitu buku sejarah yang kuat. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf percaya kepada janji bahwa bangsa Mesir akan keluar dari bangsa Israel, akan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan kepada ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Walaupun kita melihat bahwa Yusuf harus mati di tanah perbudakan, tetapi apa yang terjadi waktu bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, tulang-tulang Yusuf dibawa pulang ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Siapa lagi? Musa. Musa ini adalah seorang tokoh yang luar biasa, di mana dia selalu bersama-sama dengan bangsa Israel. Mereka dipimpin dari tanah perbudakan, perjalanan melalui padang gurun, melalui laut Teberau, melalui berbagai macam tantangan, dan dia memimpin bangsa itu. Musa memilih untuk bersama dengan bangsa Israel ketimbang dia berada di istana Mesir yang penuh dengan kemewahan. Dari Musa kita belajar bahwa iman tidak harus tumbuh di dalam kemewahan. Iman
tumbuh bisa dalam keadaan apapun, dalam kesulitan sekalipun, iman kita dapat bertumbuh dengan baik. Rahab ini adalah seorang wanita yang dia menyaksikan tentang kota Yeriko saat para pengintai datang. Melalui Rahab, maka iman kita bisa ditumbuhkan. Siapa lagi? Simpson adalah seorang kuat yang percaya, yang dia juga kadang mengandalkan kekuatan pribadinya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, saat kekuatannya hilang, dia kembali bergantung kepada Tuhan dan kekuatannya kembali lagi. Dan dia mengakhiri pertandingan dan perjuangan imannya dengan satu catatan yang sangat baik. Dari iman-iman ini, dari iman orang-orang ini, pertanyaannya adalah bagaimana iman kita di zaman yang modern ini? Iman mereka harus menjadi iman bagian dalam kehidupan kita. Iman Henokh, iman Nuh, iman Abraham, iman Sarah, iman Yusuf, iman dari Rahab, iman dari Simpson harus menjadi pengalaman pribadi kita juga di akhir zaman ini, di zaman modern ini. Iman tidak bisa berubah karena zaman. Zaman boleh berganti, tetapi iman zaman perjanjian lama dan iman zaman perjanjian baru sampai kita pada detik ini adalah iman yang sama, yang harus kita bawa, harus kita tunjukkan kepada siapa saja. Teristimewa iman ini kita harus tetap tumbuhkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Iman itu harus paten, iman itu harus kokoh, tidak dapat digoyang oleh apapun masalahnya. Iman tidak boleh berubah. Jangan sampai iman berubah karena zaman sekarang ini telah berubah. Lalu bagaimana dengan iman orang-orang di zaman yang lalu? Sama. Iman kita harus sama dengan mereka. Iman kita harus kuat sama seperti iman mereka. Dimanapun kita berada, di zaman apapun kita hidup, iman harus tetap kokoh untuk percaya kepada Tuhan. Sebagai konklusi dari pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, Alkitab adalah buku sejarah yang lengkap. Kalau mau bicara tentang sejarah, Alkitab adalah buku catatan sejarah yang sangat lengkap. Karena apa? Penemuan-penemuan arkeologi, catatan-catatan sejarah, penyesuaiannya kepada Alkitab. Bahkan catatan-catatan itu, penemuan-penemuan itu, semua merujuk kepada Alkitab. Yang berikut, Alkitab adalah sejarah di mana kuasa Allah dapat dinyatakan, atau Allah menyatakan kuasanya melalui sejarah-sejarah ini. Allah tidak dapat dilihat dalam sejarah ini, tetapi hal yang perlu kita pahami adalah Allah memainkan peran aktif dalam sejarah-sejarah ini. Tindakan Allah ada di dalam sejarah-sejarah ini. Sejarah manusia jatuh dalam dosa, peran aktif Allah datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Itu peran yang besar yang kita bisa lihat dari zaman ke zaman di dalam Alkitab. Alkitab mencatat sejarah bangsa-bangsa. Mau belajar bangsa apa di dalam Alkitab? Alkitab lengkap dengan sejarah bangsa-bangsa. Sejarah dalam Alkitab tidak dapat dibantah. Sejarah di dalam Alkitab tidak bertentangan satu sama lain. Semua itu adalah berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Maka para penulis ini menulis Alkitab, sehingga pada hari ini kita bisa melihat
kita bisa membaca sejarah bangsa-bangsa, khususnya sejarah dari bangsa Israel. Semua dicatat dalam Alkitab. Masih ragukah kita terhadap Alkitab? Masih kurang percayakah kita terhadap Alkitab? Terimalah Alkitab dengan iman, karena Alkitab adalah satu catatan sejarah yang berbeda dari buku yang lain. Catatan yang lengkap yang dapat memperlihatkan kepada kita sejarah-sejarah yang kuat, yang dapat membangkitkan semangat dan iman kita kepada Tuhan untuk datang semakin sedia kepada Tuhan. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini boleh dapat menolong kita agar kita mengerti catatan-catatan sejarah yang ada dalam Alkitab, dan juga kita mengerti rencana dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, saya undang kembali lagi kepada kita berdoa sekali lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang indah, bahwa Tuhan memegang peran penting dalam catatan-catatan sejarah di dalam Alkitab. Setiap sejarah yang tercatat di dalam Alkitab merupakan peran penting tindakan Allah ada di dalam sejarah-sejarah ini. Kami sudah belajar pelajaran ini. Biarlah ini dapat meyakinkan kepada kami bahwa sejarah dunia dan akhir dari sejarah ini semua ada di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya iman kami akan semakin diteguhkan. Kami semakin percaya kepada Alkitab, percaya kepada Allah yang adalah sumber dari keselamatan kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.